Shalom, sahabat Repa yang terkasih di dalam Tuhan. Dunia kita sedang terobsesi dengan kata naik. Jabatan harus naik, gaji harus naik, popularitas harus naik. Tapi hari ini saya ingin bicara tentang seseorang yang justru turun. Saat banyak orang sibuk menjaga status, Tuhan melakukan hal sebaliknya. Ia turun pangkat demi menyentuh manusia. Kita hidup di zaman di mana ukuran keberhasilan ditentukan oleh posisi. Namun, kitab Ibrani pasal 2 memperlihatkan kebenaran yang membalik logika dunia. Kemuliaan sejati justru lahir dari kerendahan. Renungan kita hari ini berjudul Tuhan turun pangkat demi kita. Ketika dunia menaikkan diri, justru Tuhan menurunkan diri demi kita. Ibrani pasal 2 ayat 5-18. Sahabat, jemaat penerima surat Ibrani hidup di bawah tekanan karena percaya pada Yesus. Mereka kehilangan status sosial dan ekonomi. Dunia menganggap mereka gagal. Tapi penulis Ibrani berkata, Tuhan juga pernah direndahkan. Ayat 7 dan 9 menyebut, Yesus dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Dalam bahasa Yunani, kata itu berarti diturunkan pangkatnya. Tapi justru karena ia turun, ia dimahkotai kemuliaan. Inilah misteri Injil. Kemuliaan Allah tidak datang dari menaikkan diri, tetapi justru dari menurunkan diri. Dalam bahasa teologi disebut berkenosis atau kenosis. Artinya Kristus mengosongkan diri. Filipi pasal 2 ayat 7. Ia menanggalkan hak-hak ilahi supaya manusia diselamatkan. Kali ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, Tuhan turun pangkat supaya menyentuh kita. Allah tidak menolong dari jauh. Ia turun menjadi manusia, masuk ke batasan daging dan waktu. Ia menyentuh kita bukan dari langit, tetapi dari tanah tempat kita berdiri. Jadi, pelayanan sejati bukan soal posisi, tapi kehadiran yang rendah hati. Seperti Yesus, turunlah ke tempat orang yang terluka. Di sana kuasa kasih bekerja. Pelajaran yang kedua, Tuhan turun pangkat supaya menebus kita. Ya, ia tidak hanya mendekat, ia masuk ke dalam penderitaan manusia. Ia menaklukkan maut bukan dari atas, tapi dari dalam. Melalui kematiannya, ia menghancurkan kuasa dosa dan ketakutan. Maka dari itu, jangan takut kehilangan. Dalam kehilangan, kuasa Allah bekerja. Kemenangan sejati bukan menghindari penderitaan, tapi menemukan makna di dalamnya. Ajaran yang ketiga, Tuhan turun pangkat supaya menjadi saudara kita. Penulis Ibrani berkata, Ia tidak malu menyebut kita saudara. Bayangkan, Sang Pencipta memanggil kita saudara. Ia mengerti air mata kita. Ia mengerti godaan yang kita hadapi. Ia bahkan mengerti kekecewaan kita. Untuk itu, gereja dipanggil meniru kasih itu, bukan menghakimi dari atas, tetapi memeluk dari samping sebagai saudara. Ibrani pasal 2 ayat 9.
Dia yang untuk sementara dibuat lebih rendah dari malaikat, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ia turun agar kita bisa naik. Sahabat, dunia mengajarkan siapa yang naik, dia yang menang. Sedangkan Injil mengajarkan siapa yang mau turun, dialah pemenang sejati. Yesus turun pangkat supaya kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ia kehilangan supaya kita memperoleh. Ia menderita supaya kita dimuliakan. Dalam tradisi Mennonite dan Dordrecht Confession of Faith, iman sejati selalu diwujudkan dalam ketaatan, kesederhanaan, dan pelayanan. Itulah refleksi nyata dari Kristus yang rela turun demi kasih. Turun pangkat bukan kehilangan kuasa, tapi strategi Allah untuk mengangkat manusia. Mari, jangan takut turun. Turunlah untuk melayani. Turunlah untuk menyembuhkan. Karena di sanalah Tuhan Yesus menunggu di titik paling rendah, menanti untuk mengangkat kita bersama Dia. Sebuah ungkapan penutup berbunyi, dunia meninggikan yang naik, tapi surga memuliakan yang mau turun. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau rela turun pangkat demi kami. Ajar kami untuk meneladani kasih-Mu, bukan mencari kehormatan, tapi menjadi berkat. Pulihkan hati kami yang lelah, dan jadikan kami tangan-tangan-Mu yang mau turun melayani dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.